Oke, kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak di sini mau mewawancarai Sandy sebagai sub kakak dalam praktikum wawancara. Sini tuh ada beberapa pertanyaan. Temanya itu regulasi emosi pada anak SMP dalam belajar. Jadi berhubungan gimana cara Sandy mengatur emosi Sandy dalam belajar di sekolah atau di rumah juga bisa. Mau perkenalan diri dulu? Nggak usah Kak. Sandy ini kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 ya? Iya. Pertanyaan pertama ya. Pernah nggak sih Sandy itu ngerasa kesel kalau lagi belajar itu diganggu? Pernah lah Kak. Itu kadang-kadang juga langsung refleks aja marah gitu kan diganggu. Marahnya Sandy itu kayak gimana? Kayak yaudah kayak janganlah ganggu gitu. Biasanya yang ganggu Sandy itu laki-laki atau perempuan gitu? Lebih seringnya tuh diganggu sama laki-laki atau perempuan? Cewek. Gimana cara Sandy itu menghindari situasi yang membuat Sandy marah atau sedih kalau lagi belajar? Menghindar sih Kak. Pergi ke tempat yang lain gitu. Contohnya, kalau lagi di sekolah pergi kemana? Kalau lagi di kelas sih pindah ke ujungnya ke belakang, belajar paling belakang. Oh, jadi menyendiri dulu di belakang Iya. sampai reda emosinya gitu. Terus, gimana cara Sandy mengubah pandangan Sandy ini kalau situasi yang lagi Sandy alami itu membuat Sandy kesel gitu, atau dalam belajar nih kan, mungkin ibunya lagi nerangin, tapi teman sebangku Sandy ini kayak ngajak Sandy cerita lah, padahal Sandy lagi pengen serius gitu dalam belajar tuh. Pasti pernah kan? Iya pernah. Ya iya, kan gimana cara pandang Sandy ini kan, kalau ke teman Sandy ini karena dia sering ganggu Sandy gitu dalam belajar tadi. Paling dimarahin doang sih Kak. Baru nanti dia diem sendiri. Gitu aja seterusnya gitu. Iya gitu. Biasanya Sandy bakal tahu nggak kalau hal yang lagi mereka seandainya lagi cerita, Sandy bakal tahu nggak nanti bakal ada hal yang memicu emosi Sandy gitu dalam pembicaraan, entah kayak yang ngomongin Sandy, seandainya lagi ada Sandy, tapi dia kayak bercanda gitu, Iya. tapi bercanda keterlaluan. Itu gimana respon Sandy? Kayak yaudah sih nggak peduli juga. Masa nggak peduli? Kadang ya gimana ya, dia digituin aja lah. Digituin aja gimana gitu. Gimana ya, susah dijelasinnya Kak. Kayak contohnya gimana ya, mereka bercanda nih, Sandy bla 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 katanya. Menurut mereka itu tuh kayak cuman candaan sesaat gitu kan, tapi mungkin sama Sandy tuh kayak sakit banget gitu kan, dibilang yang inilah itulah, apalagi kalau sampai dibeda-bedain gitu kan, dia lebih pinter, Sandy enggak gitu kan, sakit kan. Iya. Maksudnya Sandy bakal ngelakuin emosinya itu kayak gimana gitu, nangis atau langsung bilang ke mereka secara terang-terangan marah gitu? Ya pernah nangis sih, paling langsung terang-terangan. Kayak mana cara ngomongnya tuh, dalam tuh emosi juga? Kadang udah emosi, kadang udah enggak. Ngeredain emosi Sandy biasanya berapa lama? Paling nanti juga temenan lagi gitu loh Kak.
Seandainya ada 5 menit kemudian udah baikan atau Ah 10 iya, menit kemudian iya juga. gitu. Nggak pernah lama kalau berantem. Biasanya kan anak SMP ini kan berantemnya itu kan bisa lama ya. Iya, Kayak ya paling-paling bisa 1 bulan kalau emang parah banget gitu kan. itu kalau memang udah kelewatan sih kak. Sampai 1 bulan pernah. Nggak pernah. Tapi kalau teman pernah. Sampai Lama. 1 bulan, bukan 2 bulan. Jadi ke Sampai dalam kelas, menyendiri dia. di dalam kelas dia nggak teguran gitu, nggak. Iya enggak. Kadang kalau lagi berantem dia gitu dia kan ditemenin tuh kan. Iya. Terus dia berantem, dia menyendiri gitu loh. Oh, selama 1 bulan gitu. Iya pernah. Biasanya ya, kalau lagi ada pembahasan yang serius nih mengenai Sandy, itu yang bakal memicu amarah Sandy itu emosi. Gimana cara Sandy supaya nggak ikut terlibat di situ? Maksudnya? Kayak ini ha, kan Sandy kan mereka membicarakan Sandy. Terus Sandy ini mikir nanti lama-lama pasti arahnya ini udah kayak kelewatan gitu. Sandy bakal tetap ikut di pembicaraan atau mending pergi aja gitu. Nggak, mending pergi sih daripada makin sakit nanti kan. Gimana cara Sandy ngendaliin situasi itu, situasi emosi Sandy ini kalau lagi belajar? Kalau lagi belajar, Iya. Pas nih ada gurunya di depan, tapi teman-teman Sandy itu bikin Sandy emosi gitu. Supaya gurunya juga nggak tahu Sandy lagi emosi itu gimana caranya? gimana ya? Paling itu kayak cowok aja, diam lah dulu bentar gitu. Biasanya main Tapi gitu. ya, tapi suaranya dikecilin gitu biar nggak ketahuan sama guru kan, biar nggak kelihatan. Biasanya Sandy suka ngelakuin apa buat ngindarin perhatian yang lagi bikin Sandy sedih gitu? Ngelakuin apa? Dengerin musik. Dengerin musik. Musik apa yang Sandy suka? Hah? Banyak sih kak. Ya kayak musik hip hop atau dangdut, mungkin DJ TikTok lagi tren. Random sih, K-pop, apalagi K-pop. Bisa ngedain emosi Sandy. Iya, langsung happy gitu. Sandy pernah nggak ngelakuin relaksasi atau kayak ngambil nafas dalam, meditasi gitu kalau Sandy lagi marah? Pernah. Biasanya ampuh sama Sandy itu cara kayak gitu tuh. Lumayan lah. Terus apa yang biasa Sandy lakuin untuk ngalihin perhatian kalau lagi sedih, kalau lagi sedih waktu belajar? Kalau lagi sedih, belajar ya. Entah mungkin makan makanan yang manis, makan permen, sama kayak dengerin musik tadi, cuman ini mungkin dari perspektif yang beda gitu. Iya sih, makan makanan yang manis. Terus kayak donat gitu, Iya. Terus kalau nggak kue gitu kan. ya manis, dia bisa ngendain emosi. Mm-mm. Pernah nggak Sandy ngerasa males belajar kalau lagi sedih? Pernah? Sering. Enggak sih, jarang. Biasanya Sandy sering ngerasa sedih gitu nggak? Atau memang jarang sedih? Emang jarang sedih. Emang nggak bisa sedih gitu ya? Hah? Bukan nggak bisa sih kak. Kebanyakan, apalagi kan kalau udah lagi cerita-cerita sama temen tuh kan hilang sedihnya gitu loh. Oh, Jadi jarang sedih tuh.
gimana cara Sandy ngendaliin emosi Sandy waktu Sandy belajar tapi Sandy kena marah sama orang tua Sandy. Contohnya? Sandy lagi belajar, tiba-tiba mungkin ibu Sandy ya tiba-tiba marah ke Sandy, bantulah cuci piring, nyapu ini itu. Padahal situ situasinya tuh Sandy lagi belajar, tapi mungkin mereka nggak lihat ya karena Sandy mungkin di kamar, tapi tiba-tiba kayak nyerocos gitu, marah-marah gitu. Sandy-nya nyerocos gitu. Bukan, Oh, orang mama. tua Oh, iya. iya. Kan biasanya sering kayak gitu kan, Iya. orang tua. Kita lagi belajar, tapi mereka nggak tahu. Tiba-tiba mereka tuh kayak marah gitu. Tolonglah bantu cuci piring, cuci baju, mungkin cuci baju enggak ya? Cuci piring, nyapu, ini. Kerjaan banyak di rumah, jangan di kamar aja gitu. Kayak mana caranya tuh? Ya, kalau memang lagi, tapi mama sering nengok Sandy belajar sih. Berarti jarang kena marahnya. Jarang. Biasanya di rumah suka bantuin mama. Iya, Biasanya bantuin apa aja di rumah? cuci piring, nyapu, terus mandiin adik kan masih kecil tuh, ada yang masih kecil. Berapa umur ya? Umur masih TK sih kak, cuma dia belum apa namanya, masih dia cewek dia, Oh, jadi masih dimandiin. iya paham. Gimana cara Sandy nyelesain tugas kalau Sandy lagi merasa cemas gitu? Seandainya nih, Sandy ada tugas, udah seminggu dikasih, tapi deadline-nya besok. Sandy baru ngerjain di hari terakhir sebelum pengumpulan tugas. Tapi Sandy lagi cemas gitu. Gimana caranya? Sistem kebut kah? Iya, Atau sistem kebut sih. nggak takut gitu ada yang salah atau apa? Kalau kadang sampai tengah malam sih ngerjainnya, terus periksa lagi. Itu cemasnya kayak gimana tuh? Kayak kan kakak juga pernah nih gitu kan, ngerjain tugas itu dideadline. Jadi ngerasa kayak gimana nih gitu. Tugasnya besok ini sama sekali belum ada ngerjain, nggak ngerti gitu. Iya, panik sih kak. Biasanya yang bikin panik pelajaran apa? Pelajaran apa? Matematika sih. Matematika. Iya. Susah ya? Susah. Lagi ada kelas 9. Oh iya ya, bentar lagi SMA. Iya. Apa yang biasanya Sandy lakuin untuk fokus sama tujuan Sandy atau tugas yang lagi ada nih dalam mengendalikan emosi Sandy? Gimana tuh maksudnya kak? Ini gimana cara Sandy ini fokus sama tujuan Sandy dalam ngerjain tugas waktu dalam Sandy lagi emosi. Oh, diam aja sih. Terus fokus aja sama yang apa yang dikerjain gitu. Itu tetap fokus. Jadi emosinya udah ini gimana? Ngeredainnya kadang makan gitu. Atau sambil ngerjain tugas tuh sambil emosi tapi Sandy diem aja gitu? Nah itu pernah tuh kak. Jadi sambil ngerjain tugas tuh diem aja Iya. sampai selesai tugas. Biar hilang sendiri emosinya ya. Iya. Sandy pernah nggak yang emosi bener-bener emosi gitu? Bener-bener emosi. Iya kayak apa ya, kalau bisa tuh kayak mau ngancurin apa gitu, ngancurin barang saking emosinya gitu sama sesuatu. Nggak pernah. Berarti emosinya cuman kayak sekedar emosi biasa, emosi kecil gitu aja. Iya. Kalau sampai ngancurin barang sih nggak pernah.
Atau mungkin yang lewat kata-kata. Kata-kata. Iya, Enggak. pernah juga. Enggak. Biasanya kalau teman Sandy ada yang kesulitan nih dalam belajar, tapi dia minta tolong ke Sandy, gimana cara Sandy ngasih tipsnya? Kayak belajar, apa yang Sandy suka pelajaran? Yang suka tuh IPA sih sama IPS. Seandainya nih, IPA tuh kan ada rumusnya juga kan? Iya. Teman Sandy ini nggak ngerti itu loh tentang rumusnya, tapi Sandy ngerti. Jadi dia minta tolong sama Sandy. Sandy bakal bantuin apa enggak? Bantu ya. Gimana cara Sandy ngejelasin ke dia? Ngejelasinnya sih nulisin rumus-rumusnya baru dijelasin kan ini ke sini gitu loh. Ini satu-satu gitu. Iya, satu-satu. Dijabarin gitu ya. Heeh. Pernah nggak sih? Sebenarnya pertanyaan ini sama aja ya. Kayak Sandy kan benar-benar marah gitu ya. Tapi kan Sandy nggak pernah benar-benar marah ya. Iya. Gimana ya? Apalagi ngancurin barang nggak pernah. Dia kayak Sandy lagi marah. Mungkin marahnya itu ya ke temannya kan. Gimana sih caranya menenangkan diri dengan cepat? Pas diganggu teman gitu. Iya, Sandy lagi marah nih. Marah ya. Seandainya aja Sandy lagi marah. Terus Sandy tuh kayak pengen cepet gitu ngeradain emosinya biar nggak meluap. Main sama yang lain sih. Jadi pas Sandy tinggalin temen yang bikin marah tadi, Sandy pergi sama teman yang lain. Iya, terus cerita gitu kan. Tapi nggak ceritain teman ini gitu. Oh, kita ceritain temennya. Enggak. Soalnya nanti kan berapa 5 menit yang kemudian kan langsung temenan lagi, langsung baikan lagi. Nih, kayak yang pertama tadi, temen Sandy ada yang nyeritain Sandy, ya kan? Gimana cara Sandy ini ngebales temen yang ngomongin Sandy kata-kata kasar? Sandy bakal ngebales kayak gimana gitu ke temen Sandy ini yang ngomongin Sandy di belakang atau ngomongin Sandy secara kasar secara langsung. Tuh dia bilang gimana? Kayak ini dia ngomongin Sandy secara kasar. Kamu nih ya sensor ya, titik gitu kan. Kan biasanya kan anak-anak sekarang kan suka ngomong bahasa-bahasa kasar. Iya. Nah itu, gimana cara Sandy ngebalesnya? Dengan sama kayak ngatain dia, atau mungkin menasihati gitu? Kadang iya nasehatin juga sih Kak. Tapi kalau memang udah kelewat gimana lagi? Sandy balas? Iya dibalas kadang. Sama kayak makian yang dia kasih gitu? Enggak juga lah, kasar banget. Siapa tahu kan. Sandy bisa nggak nahan perasaan sedih keselnya waktu belajar? Bisa. Caranya? Yang tadi juga? Iya, dengerin musik sih. Lebih ke dengerin musik sih Kak. Pernah nggak merasa malu kalau udah ngelakuin kesalahan pas emosi? Pernah. Contohnya? Kayak kan udah emosi nih, udah marah-marah nih sama teman kadang kan karena digangguin belajar. Terus tiba-tiba malu, kok bisa ya semarah gitu loh, marah-marah gitu. Tiba-tiba baru teringat tadi ya. Iya. Kok aku tadi gini-gini. Iya gitu.
Malunya itu biasanya berapa lama saya ngerasain malu? Sampai Saat itu doang sih. besoknya enggak. Besoknya enggak, kayak biasa aja Kalau biasanya. seandainya mereka membahas waktu Sandy emosi kemarin, bakal malu lagi nggak? Malunya dikit sih kak, tapi langsung ngalihin pembicaraan gitu kalau dibahas lagi. Gimana seandainya nih Sandy bertiga temenan, ya kan? Terus sekarang berapa temannya? Tiga. Teman dekat, Iya, tiga. orang. Bertiga. Tapi teman dua Sandy ini nih kemana-mana sering berdua tanpa ngajak Sandy. Gimana perasaan Sandy? Perasaannya sedih sih. Sedihnya yang gimana? Sedihnya, ih kok aku nggak diajak gitu loh. Kayak Nggak pernah. Soalnya kami bertiga terus kak. kan banyak tuh yang kayak gitu ya. Iya. Kadang dia bertiga, tapi dia kemana-mana tuh cuma ngajak satu kawannya. Iya. Yang kamu nih nggak kayak nggak ikut dia udah, atau bikin grup. Tanpa tapi kita gitu. Iya, kan pasti sedih banget gitu kan. Kan kayak ditinggal kawan. Jadi seberapa sedih sih Sandy gitu loh. Kalau pernah terjadi sama Sandy. Kalau pernah terjadi sih, ya sedih kali sih kak. Sedih banget gitu. Bisa nangis berhari-hari nggak? Enggak. Atau bakal ngelupain yang mereka lakuin dan lebih mungkin nyari teman yang baru kalau ada di situasi tertentu? Enggak sih, tetap di situ. Tetap sama orang tua. Iya. Memperbaiki hubungan gitu. Iya, memperbaiki hubungan. Gimana cara Sandy waktu belajar itu kan menerima amarah emosi negatif seandainya. Terus gimana cara Sandy biar menerima emosi tadi? Menerima emosi negatif tadi loh waktu belajar. Kan kadang kalau kita belajar di sekolah memang ada yang ganggu kan. Terus emosinya itu emosi negatif yang bukan emosi positif. Gimana cara saya menerimanya? Dengan lapang dada atau ya udah mungkin memang ada kesalahan dari Sandy-nya sendiri gitu kan, yang bikin mereka tuh kayak marah-marahin Sandy gitu. Iya sih, kayak gitu. Pernah nggak mikir kenapa pas Sandy belajar tiba-tiba ngerasa emosi, cemas atau emosi tanpa ada alasan? Pernah. Kayak gimana tuh? Kan lagi belajar, tiba-tiba Sandy ngerasa marah, cemas, emosi, padahal nggak ada yang bikin perasaan itu tuh nggak ada gitu. Lagi nggak ada masalah sama temen, lagi nggak ada masalah sama orang tua. Kenapa bisa tiba-tiba ada emosinya? Atau tiba-tiba ada yang di pikiran Sandy gitu, masalah yang lalu atau apa gitu? Dia pernah sih kepikiran masalah yang lalu, padahal udah berlalu gitu. Mungkin udah lama, tapi kepikiran lagi ketika belajar, jadinya Sandy kayak merasa cemas, emosi ya. Apa yang bakal terjadi sama Sandy kalau Sandy itu terus-terusan menghindarin emosi? Kayak Sandy mau marah tapi nggak Sandy keluarin amarahnya, Sandy pendam aja. Itu nanti dampaknya gimana sama Sandy gitu? Pusing kepala atau apa gitu? Dia pusing kepala sih. Apalagi saya ini kan ada asam lambung gitu kan, kadang naik dia. Ke bawah ya, Iya. gara-gara nahan amarah.
gimana cara Sandy nyari alasan kenapa emosi ini bisa ke bawah lagi? Maksudnya gimana? Ini emosi. Enggak. Sandy lagi nggak emosi. Tapi tiba-tiba kan emosi kayak tadi. Oh, Gimana sih caranya? Kok bisa ada alasan emosi di balik itu tadi apa gitu? Ngerti? Kayak gimana kan cara Sandy waktu belajar itu bisa memahami alasan kenapa Sandy ini bisa emosi? bisa emosi. Iya, paham ya? Kita skip aja lah yang itu ya. Iya. Pertanyaan yang terakhir ya. Gimana sih cara Sandy memahami emosi Sandy sendiri? Memahaminya. Iya. Mana ya? Gimana? Gitu Kak. Susah dijelasinnya. Menurut bahasa Sandy aja nggak apa-apa. Kalau dipahamin tuh ketika emosi gimana ya? Soalnya kadang kan tiba-tiba timbul sendiri emosi tuh. Iya. Jadi mungkin nggak Sandy pahami gitu ya. Kayak kenapa dia tiba-tiba muncul gitu kan. Terus mungkin terbawa suasana. Pernah kita lagi nggak ngapain tapi tiba-tiba kayak ada suasana yang bikin kita ngerasa sedih gitu kan, kayak lagi dengerin lagu sedih. Iya pernah tuh. Tiba-tiba sedih gitu kan, nangis. Pernah nggak ya sampai nangis gara-gara dengerin lagu mungkin? Dengerin lagu enggak? Enggak. Jadi biasanya kalau sedih itu Sandy ngalamin sedihnya itu karena apa aja? Karena baca Ausi sama novel. Oh, suka baca AU. Iya. Biasanya baca novel genre apa? Yang sedih-sedih gitu, makanya bisa kebawa sedihnya itu. Ya itu pernah tuh. Langsung ke bawah suasana nangis. Ini subjek 2 sama nanti sulit. Kan SMP. Udah mulai? Udah. Udah selesai? Udah. Itu lagi video? Iya. Udah selesai Kak Awa. Jadi sampai sini aja ya. Gitu. Iya. Terima kasih ya. Iya Udah Kak, bantu sama-sama. kakak jadi subjek. Kakak tuh bantu banget nih karena udah Sandy nih. Kalau enggak tahu nyari di mana.